Oke, Pak Ivan. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini terkait CV, ada nggak, Pak? Paling kalau secara umum gimana sih cara menulis CV yang baik seperti itu, Pak? Oh, Kira-kira apa aja yang perlu ditulis gitu, terus poin-poinnya apa gitu. oke, baik. Jadi ini Bapak sambil membayangkan ya, Pak ya, gitu. Jadi CV itu yang penting dua, Pak. Benar cara membuatnya dan benar cara memakainya. Benar cara membuatnya itu adalah gitu. Setelah kita menentukan mau pakai format apa gitu ya. Informasi-informasi penting itu pastikan semuanya masuk. Oke? Itu benar cara bikinnya. Benar cara pakainya itu adalah saat CV yang benar yang sudah jadi nih, kan ada banyak cara, banyak channel untuk menggunakan CV ini. CV dikirim untuk melamar pekerjaan lewat email, lewat platform pencari kerja, lewat LinkedIn mungkin, lewat website. Caranya kan beda-beda. Nah, ini caranya ini Bapak juga harus menguasai. Itu yang namanya benar cara pakainya gitu. Nah, masuk ke benar cara membuatnya, khususnya terkait dengan info. Info yang ada di CV itu ada yang sifatnya wajib ada yang sifatnya opsional. Oke, Pak. Yang sifatnya wajib ada itu, mungkin sambil diingat-ingat ya, Pak ya, punya Bapak ada nggak? Nanti di sesi detail saya jelaskan. Yang wajib ada nomor satu adalah nama lengkap. Oke. Boleh pakai gelar atau nggak masalah. Yang nomor dua adalah summary CV, ringkasan CV, gitu. About me gitu biasanya kalau orang bilang. Summary, profil, about me, terserah gitu. Dia harus bisa menjelaskan Bapak itu siapa, sudah melalui apa, beserta prestasinya tentunya, dan sekarang bisa apa. Contoh, saya adalah seorang jurusan bla 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 dari universitas bla 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 dengan IPK sekian. Saya memiliki total pengalaman kerja selama sekian tahun, yaitu sebagai ini. Atau, saya merupakan fresh graduate dengan pengalaman magang sebagai ini. Saya menguasai hal-hal yang berkaitan dengan ini, yang didukung dengan kemampuan mengoperasikan software ini. Selain itu, saya mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa ini dan ini, misalkan gitu. Contoh, gitu. Itu adalah contoh nulis profil atau summary CV. Itu nomor 2. Yang nomor 3 adalah informasi pribadi. Informasi pribadi yang standar ada, yaitu adalah tempat tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, dan sosmed, khususnya LinkedIn atau website perusahaannya Bapak atau link portofolio lah. Sosmed ini intinya sebagai portofolio. Oke? Yang selanjutnya adalah pengalaman kerja jika ada. Pengalaman kerja ini macam-macam, entah itu waktu Bapak punya pengalaman sebagai pegawai tetap ya, kerja tetap, ada pegawai kontrak, kerja kontrak gitu, atau part time, atau freelance, atau entrepreneur, atau magang dibayar nggak dibayar, atau asisten dosen. Itu pengalaman kerja semua. Di pengalaman kerja tulisannya itu harus ada nama perusahaan, periode atau timestamp-nya, jabatannya apa, tugas dan tanggung jawabnya beserta prestasinya gitu. Bapak sepertinya mau tanya apa, Pak? Ada yang mau ditanyakan? Lanjutin dulu, Oke, Pak. lanjut ya. Tadi baru nama lengkap, summary CV, info pribadi, pengalaman kerja jika sudah punya. Yang kelima adalah pengalaman pendidikan. Silahkan tuliskan pendidikan terakhir atau 2 terakhir saja. Harus ada nama institusinya, nama universitasnya atau nama lembaganya gitu ya. Kemudian ada periodenya kapan, jurusannya apa, bidangnya apa gitu ya. Terus IPK-nya, misalkan ada nilai gitu. Selanjutnya adalah pengalaman organisasi dan kepanitiaan gitu, yang pernah diikuti. Organisasi kepanitiaan volunteer silahkan masukkan gitu. Terus yang selanjutnya adalah terkait dengan skill atau kemampuan atau keahliannya Bapak. Skill ini termasuk bagian yang wajib bagus lah ya yang dimasukkan. Jangan cuma soft skill. Skill itu bisa memasukkan 4 hal. Yang pertama pengetahuan bidang. Misalkan Bapak nulisnya tuh coba dibayangkan diturunkan dari nama-nama mata kuliah. Misalkan sales and marketing, public speaking, public relation, business administration gitu. Yang sifatnya sektor-sektor apa yang Bapak kuasai gitu. Atau misalkan nama-nama mata kuliah juga boleh. Yang kedua adalah tools yang Bapak kuasai, entah hardware atau software. Coba bayangkan,
menguasai software apa, hardware apa, itu harus masuk di skill. Nomor 3 adalah kemampuan bahasa. Bapak menguasai bahasa apa aja, masukkan gitu. Dan yang keempat adalah soft skill. Soft skill ini nulisnya nggak usah banyak-banyak, yang penting 3 poin teratas ini yang harus ada. Oke. Dan yang terakhir adalah terkait dengan achievement, pencapaiannya Bapak gitu. Apapun achievementnya itu. Kalau punya yang sifatnya dapat piala, piagam viral, diliput media, dapat hadiah uang tunai dan lain-lain, bagus, masukkan. Kalau nggak ada itu nggak masalah. Yang penting achievementnya itu adalah saat saya memiliki peran sebagai ini, saya pernah ada pencapaian ini gitu. Ya kan? Itu boleh dituliskan. Jadi itu adalah hal-hal yang sifatnya wajib ada di CV. Nama lengkap, summary CV, info pribadi, pengalaman kerja kalau udah punya, pengalaman pendidikan, pengalaman organisasi kepanitiaan volunteer, ya kan? Terus tadi terkait dengan skill, achievement, dan satu lagi adalah terkait dengan training, gitu. Training dan sertifikasi. Kalau misalkan Bapak pernah ikut training ini itu, silahkan dimasukkan. Ingat ya Pak, pendidikan tidak harus yang formal, non formal juga boleh. Pengalaman kerja juga nggak harus yang kantoran, ya kan? Freelance part time dari rumah juga boleh, gitu. Organisasi juga nggak harus organisasi kampus, organisasi di luar juga boleh, sosial dan lain-lain, gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang sifatnya wajib ada di CV dan harus dituliskan dengan benar. Bagaimana benarnya nanti saya jelaskan di sisi detail. Nah, yang opsional itu adalah foto, hobi, reference, kontak referensi, terus minat kerja, gitu. Itu sifatnya opsional, boleh dimasukkan, boleh enggak, gitu. Moto, biasanya ada orang masukin moto, gitu. Tuh semacam itu. Terus publikasi gitu boleh dimasukkan kalau memang itu bisa mendukung, kalau memang punya gitu nggak masalah. Paten gitu itu adalah sifatnya adalah opsional gitu. Nah ini pastikan jangan sampai yang opsional dimasukkan, yang wajib malah nggak ada. Contoh, Bapak masukin hobi tapi pengalaman organisasi nggak dimasukin gitu. Ini jelas salah, saya akan bilang salah. Tapi kalau ada orang masukkan semua yang wajib udah masuk, terus hobi juga masuk, terus nanya, Kak ini hobi bener nggak di dalam? Bener, karena yang lain yang inti udah bener, udah masuk gitu. Tapi kalau salah gini, salah prioritas itu malah saya bilang salah. Gitu Pak, kurang lebih ya Pak Ivan ya. Menarik nih, tadi ada pertanyaan apa nih? Semoga masih ingat. Paling itu kalau prestasi yang nggak wajib terlalu ya. Maksudnya kalau belum punya nggak perlu dimasukin. Oh nggak apa-apa kalau memang tidak ada nggak masalah gitu Pak. Misalkan Bapak ada prestasi apa, anggap aja misalnya Bapak IPK-nya kumlot, tulis aja kumlot itu kan prestasi gitu kan. Atau misalkan ada orang yang prestasi itu tidak harus semacam itu. Misal Bapak prestasi itu misalkan Bapak pernah kerja jualan apa gitu, tuliskan aja gitu. Pernah menjual misalkan apa ya? Pernah menjual atau rata-rata penjualan 10 unit mobil senilai sekian miliar misalkan gitu atau itu mampu menjual sekian barang senilai sekian gitu. Jadi prestasi itu boleh memasukkan yang sifatnya angka Pak gitu. Jadi jangan malu untuk menonjolkan angka. Angka itu ada angka bersatuan gitu. Sekian kota, sekian cabang, sekian outlet, sekian barang gitu. Itu boleh dimasukkan. Yang kedua adalah terkait dengan nominal gitu. Rata-rata penjualan sekian miliar per bulan gitu. Boleh dimasukkan. Atau yang sifatnya persentase, growth boleh. Mampu meningkatkan penjualan 30% dibandingkan tahun lalu misalkan gitu. Ya gitu-gitu Pak, gitu. CV itu akan sangat menarik kalau banyak angka di dalamnya. Angka ini angka yang real, yang bisa diukur. Misal Bapak pernah bukan fresh graduate ya, saya kasih contoh dulu yang experience gitu. Pernah jadi supervisor. Silahkan tuliskan saja. Memimpin atau membawahi 10 orang staff gitu ya. Gitu boleh. Atau membawahi 3 orang supervisor dan 50 orang sales gitu. Untuk berapa kota atau menghandle penjualan bertanggung jawab dalam misalkan memastikan penjualan atau mencapai target penjualan berapa barang di berapa outlet yang ada di berapa kota gitu misalkan. Boleh gitu. Munculkanlah angka-angka gitu Pak. Gitu, tidak masalah. Gitu ya Pak tulisannya. Tapi memang kalau tidak ada yang bisa diarahkan ke sana ya nggak masalah. Gitu. Pengalaman kerja tulis aja walaupun nggak relevan.
apply gitu. Nggak apa-apa ya? Oke, jadi begini Pak. Bentar, rambut saya kok naik. Jadi namanya pengalaman kerja boleh dimasukin nggak? Boleh, dalam arti begini. Lowongan kerja itu ada yang dia butuh spesialis, ya. Tapi ada yang sifatnya lebih general, yang lebih open, yang lebih longgar. Kalau spesialis ya dia pasti akan butuh yang spesifik banget gitu, ya kan? Nggak boleh namanya pengalaman kerja nyimpang, nggak boleh pendidikan nyimpang mungkin, nggak boleh yang udah sama nggak nyimpang juga harus punya sertifikasi ini itu, punya pengalaman sekian lama, jadi strict gitu Pak, gitu kan. Tapi kan juga ada loker-loker yang sifatnya open, ya kan, yang sifatnya nggak terlalu nggak spesifik, jadi longgar gitu Pak, gitu. Misalkan memiliki pengalaman kerja kurang dari 1 tahun, kan artinya kerjaan apapun gitu. Atau misalkan pendidikan minimal SMA atau SMK, ya sudah, mau kita SMA otomotif, SMK kecantikan, tata boga, gitu, silahkan lamar, dicoba dulu, gitu Pak. Ini contoh ya. Jadi kita harus menggambarkan. Ya, nah sekarang dilihat dulu loker-loker yang Bapak kejar itu, dia sifatnya semacam apa, gitu, ya kan? Boleh nggak dimasukkan apa nggak gitu? Kalau nggak, misalkan saya memasukkan pengalaman kerja ini, memang nggak relevan karena yang itu tuh jualan sepatu. Pengalaman kerja saya ini jualan apa yang langsung beda apa ya, sepatu, jualan handphone, kan nggak nyambung. Tapi kan ada korelasinya, ada yang sama, yaitu apa, sama-sama jualan. Saya ingin menunjukkan dengan memasukkan pengalaman kerja ini saya itu bisa jualan gitu, misalkan gitu. Loh, itu lokernya jadi admin sosmed, pengalaman kerja saya jadi sales, jualan HP misalkan. Tapi itu cuma ngelola sosmed. Loh, tapi ternyata saya mau tetap memasukkan pengalaman kerja saya sebagai sales, karena pada saat saya jualan handphone, saya buka akun di marketplace, saya jualan juga di sosmed. Jadi di balik saya sebagai sales jualan handphone, saya juga sebagai admin akun saya, relevan gitu. Jadi relevansi tidak hanya dilihat dari judul dan ini aja. Makanya pada saat kita menuliskan pengalaman kerja, di breakdown tugas dan tanggung jawabnya apa, prestasinya apa, agar kita tuh tahu lingkupnya. Jadi pada saat kita ngelihat dari judulnya kok nggak terlalu cocok, kita lihat di dalamnya aktivitasnya apa, oh ternyata sama kok, relevan. Udah, kita berikan kesempatan ke tahap selanjutnya, kita ketemu, kita gali dulu, gitu Pak. Gitu ya Pak? Oke, udah paham sih. Oke, apalagi nih Pak? Ada lagi nggak? Atau gini deh, Bapak kan mengirimkan saya CV. Bapak kan mengirimkan saya CV. Gitu, Pak. Nah, CV itu udah pernah lolos sampai ke tahap apa ya Pak? Oh iya, udah ada yang tes, ada yang interview juga. Interview HR atau user? HR sih. HR. Bapak masih nunggu hasil dari HR atau udah ada hasil bahwa Bapak lolos atau tidak lolosnya? Kalau sebenarnya dia cuma ngomong kalau lolos dihubungin, kalau enggak dihubungin gitu. Terakhir sih. Dari sananya bilang gitu. Kan, sampai sekarang juga belum dihubungin, jadi ya enggak dapat. Pada saat ada yang bilang bahwa Bapak silahkan tunggu sekian lama atau silahkan tunggu nanti kalau lolos akan saya hubungi, Bapak nanya balik nggak gitu? Ibu kira-kira berapa lama? Ibu atau Bapak kira-kira kapan saya akan dihubungi? Oh iya, nanti pengumumannya paling 1-2 minggu lagi. Baik Bapak atau Ibu, bolehkah saya memfollow up itu gitu? Nanti saya mohon izin untuk menghubungi untuk mendapatkan update progres dari hasil tersebut 2 minggu lagi gitu. Di follow up gitu nggak? Enggak sih Pak. Ya kalau nggak berarti salah ya Pak gitu. Jadi gini, pada saat ada kalimat itu muncul entah dari HR atau user gitu, bahwa silahkan ditunggu nanti akan kita kabari, itu informasinya masih kurang lengkap. Bapak harus aware dalam arti kapan gitu, ya kan? Terus habis itu ngubunginya gimana? Terus habis itu kira-kira kalau saya yang proaktif, saya yang follow up, kira-kira boleh nggak? Takutnya lupa, takutnya malah nggak dihubungi, takutnya kelewatan gitu. Jadi akhirnya tanya dulu. Misalkan kayak kalimatnya misalkan sudah sedikit lengkap, misalkan, baik Bapak terima kasih, ini adalah hasil sudah selesai ya tesnya gitu. Nanti akan kita hubungi, nanti hasilnya akan kita umumkan, tunggu dulu ya Pak, sekitar 2 minggu ke depan gitu. Nanti akan kita kabari untuk hasilnya gitu.
tanya aja, mohon maaf Ibu, nanti menghubunginya berarti dari Ibu ya melalui WhatsApp atau melalui email atau bagaimana, atau misalkan Bapak tanya, Pak, Bu, bolehkah saya follow up gitu untuk bisa menanyakan hasilnya 2 minggu lagi gitu, misalkan saya bisa memperoleh hasilnya. Oh ya, nggak apa-apa, tanya dulu, kan dipastiin. Kalau oh nggak usah Mas, nanti kita aja yang ngabarin, ya sudah, at least kita sudah melakukan porsi kita, yaitu nanya, boleh nggak saya follow up gitu, ya kan. Tapi kalau misalkan bilangnya adalah, iya terima kasih, ini adalah akhir dari interview, nanti mohon ditunggu ya Mas, nanti kalau lolos kita kabari. Mohon informasi Bapak kapan ya kira-kira saya dapat mendapatkan hasilnya gitu. Oh ya, paling nanti sekitar ya 3-5 hari lagi gitu. Oh baik Pak gitu. Misalkan nanti sudah memasuki periode tersebut, apakah saya juga boleh follow up, misalkan saya belum dihubungi gitu. Kalau boleh ya udah gitu. Mohon izin, berarti mungkin saya menghubungi melalui email kemarin ya, atau melalui WhatsApp kemarin ya gitu. Coba dulu nanya kayak gitu. Kalau belum dicoba, kita nggak ada yang tahu gitu Pak. Karena ada beberapa yang memang berkenan, ada yang udah nggak usah gitu. Karena memang komunikasinya semacam itu. Kita ikuti aja gitu. Tapi kalau misalnya kita belum nanya ke situ, nggak aja gitu ya, sayang gitu. Karena nanti kita bisa branding di situ. Misalkan nih, Mas follow up nih. Setelah follow up, karena jawabnya gitu, terima kasih telah berminat untuk bergabung di PT ABCD sebagai ini. Namun mohon maaf untuk periode ini atau untuk kesempatan kali ini sepertinya belum bisa bergabung gitu ya. Semoga kita bisa bekerja sama di periode selanjutnya. Mas itu bisa balas itu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti proses seleksi di PT ini. Besar harapan saya untuk bisa bergabung di PT ini. Gitu. Terima kasih untuk hasilnya gitu ya. Gitu. Semoga di kesempatan selanjutnya kita bisa bekerja sama. Kirim. Ini namanya menjaga hubungan baik dengan belajar berkomunikasi secara baik. Karena pada saat CV kita kirimkan, kan kita mengirimkan dengan cara yang baik. Nah, biar Mas jadi orang yang keren gitu ya, akhiri dengan komunikasi yang baik pula. Tapi kan biasanya saya dicuekin, diginiin, nggak usah ngebaperin itu. Yang penting tuh kitanya tuh gimana. Mau orang lain baik, kita baikin. Orang lain nggak baik, ya kita baik aja gitu. Akhirnya nanti suatu saat kalau Mas udah jadi leader, tahu komunikasi tuh yang benar jadi begini, jangan begini gitu. Karena itu kondisi pekerjaan itu bolak-balik doang gitu. Nah, itu tergantung kebiasaan Mas sekarang gitu. Kadang itu kebiasaan kita dalam mencari kerja itu ada yang dibawa pada saat kita udah bekerja gitu loh. Serius. Gitu ya Mas ya, gambarannya begitu. Jadi singkatnya adalah jangan diulangi cara semacam itu, nggak di follow up ya, cuma ditunggu gitu. Ya kan? Oh, udah terlanjur. Iya udah terlanjur nggak apa-apa. Buat yang next aja. Next ya. Tapi kalau memang itu masih terlanjur tuh udah di atas 2 minggu ya. Tapi kalau masih di bawah 2 minggu ya silahkan ditanyakan aja kalau Mas masih ada kontaknya. Oh iya, siapa? Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general? Paling itu kalau kirim CV yang misalnya di email atau mungkin di LinkedIn atau di job portal, ada CV yang ATS atau yang kreatif tuh, prepare pilih yang mana atau bebas saja atau gimana menurut Bapak? Oke, menarik. Oke Pak, inti pertanyaan adalah kalau misalkan ada lowongan terus kita ada CV design dan CV ATS friendly, kita mau bagusnya pakai apa ya Pak ya? Jawabannya adalah keduanya bagus, tergantung strategi. Masing-masing orang itu akan punya journey-nya masing-masing. Maksudnya journey-nya tuh gimana? Jurusan kita kan beda nih, ya kan? Preferensi kerja kita mungkin beda, gitu. Bapak pengen yang kerja ditempatkan dimanapun bisa. Saya cuma nyari yang di kota ini, gitu. Bapak cari yang cuma sesuai jurusan aja. Saya cari semua jurusan lain juga nggak masalah, gitu. Nah, hal-hal semacam ini itu tuh bisa bikin loker yang ada itu kan ke filter gitu ya, gitu. Akhirnya kan bisa beda. Terus misalkan saya ngelamarnya lewat email, Bapak lewat sana. Saya lewat satu channel, Bapak lewat banyak channel, itu juga bisa beda gitu. Jadi bahasa saya adalah general adalah dua-duanya bagus, tergantung dari strateginya. Ada orang yang, Kak, aku nggak pernah tuh pakai ATS friendly, tapi panggilan kerja ada terus. Ya sudah, bahasa aku adalah, ya udah silahkan lanjutkan. Berarti caramu menggunakan CV design udah sesuai dengan loker yang tersedia. Buktinya tetap manggil terus kan, nggak usah ngikut orang lain gitu. Nanti coba-coba nanti malah nggak, panggilan malah menurun.
beberapa waktu yang lalu, beberapa kali Zoom, teman-teman ada yang share gitu, Kak, kok malah panggilan kerjaku makin menurun gara-gara CV-ku aku ubah jadi ATS friendly gitu. Ya karena nggak sesuai dengan karakter kamu, dalam arti kerjaan yang diincar gitu ya, dan strategi dalam pengirimannya ini loh gitu ya Pak. Nah, tapi kalau saya mau ngomong yang sifatnya general, tergantung Bapak perusahaannya semacam apa. Kalau memang perusahaannya ini ya, atau lowongan kerjanya ini diposting melalui platform-platform di mana di dalamnya itu punya sistem-sistem ATS friendly. Jadi CV yang masuk nanti masuk ke database, dicocokkan ya antara kata kunci posisi dan kata kunci CV, dicocokin, nanti diiterasi terus gitu ya. Nanti yang kecocokannya paling tinggi itu yang oke, ini bagus nih buat screening. Jadi screening awal tuh melalui sistem ATS. Saya akan menyarankan menggunakan yang ATS friendly. Tapi kalau CV Bapak dikirimkan langsung ke rekruternya, ke usernya gitu ya, entah dikirim ke WA, entah lewat email gitu ya, pakai yang desain nggak apa-apa. Terus kita juga bisa melihat dari perusahaannya. Kalau Bapak ngelamar kerjanya perusahaan lokal-lokal aja, ya silahkan dicoba lewat email nggak apa-apa, dan pakai yang desain nggak masalah gitu. Tapi kalau perusahaan udah yang global multinasional yang gede, dimana kalau loker buka itu yang ngelamar udah langsung ribuan gitu, kan nggak mungkin tuh ribuan dalam waktu dekat langsung dilihatin satu-satu gitu ya, kan nggak mungkin. Pasti kan ada sistem screening. Nah, saya akan merekomendasikan menggunakan ATS friendly karena untuk mengerucutkan gitu ya sebelum masuk ke review mata lah ya ibaratnya gitu Pak, gitu. Cuman balik lagi tadi, Bapak kan sejauh ini kan udah nyoba-nyoba nih, udah punya journey. Nggak apa-apa, kalau belum ada journey, coba deh iseng bikin journey. Bapak punya 2 CV, ATS friendly sama desain gitu. Coba dalam waktu sehari gitu ya, Bapak pakai ATS friendly terus, tapi harus sama. Misalkan sehari ini saya ngirim lamaran 20, 5 lewat LinkedIn, 5 lewat Jobstreet, 5 lewat Glints, 5 lewat email. Pakai yang desain. Ya kan? Nanti Bapak rekap tuh, di PT ini sebagai ini saya ngirimnya pakai CV ini. Besoknya Bapak ngirim sebanyak yang sama. Platformnya sama juga. Sekarang pakai yang ATS friendly gitu. Nanti dicek gitu. Karena tadi preferensi pekerjaan aja bisa ngaruh ke sana. Jenis pekerjaan juga gitu. Tapi kalau mau main aman dalam tanda kutip, saya pengen CV-nya satu aja gitu. Gimana? Pakai ATS friendly bahasa Inggris dah. Gitu. Itu shortcut-nya kalau nggak mau repot. Gitu. Tapi saya sejauh ini pakai ini nggak ada masalah, ya udah lanjut gitu. Karena dua-duanya bisa benar Pak, nggak ada yang salah. Kalau ada yang jelek biasanya udah ditinggalkan. Nah, ini kan masih dipakai semuanya. Ya kan? Kalau udah jelek, udah nggak up to date, udah nggak ada yang pakai, udah salah, itu pasti ditinggalkan. Nah, ini dua-duanya itu masih dipakai, hanya ATS friendly sekarang lagi in aja gitu kan Pak, gitu ya Pak. Kalau lewat ini Pak, LinkedIn atau portal job kayak Jobstreet gitu-gitu, dia ada sistem ATS-nya nggak? Ada. Kalau email kan emang langsung gitu kan, atau WA langsung dibaca kan. Platform pencari kerja itu kan ada sistem rekomendasi kandidat gitu ya, gitu biasanya ada gitu. Terus kayak Lumina gitu, dia kan punya ATS friendly-nya dia gitu, yang diakses sama ya perusahaan yang posting loker gitu. Sehingga ya akan saya sarankan menggunakan ATS friendly. Ya sih, saya biasanya di mix aja sih, campur, tergantung. Nggak apa-apa Pak, yang penting Bapak riset dulu. Lakukan sesuatu, kan nanti kan ada feedback. Kok saya ngirim desain minggu ini udah 50 lamaran. ATS friendly saya ngirimnya juga 50 lamaran. Tapi dari 100 lamaran total, panggilan itu ada 20 misalkan. Tapi 20 itu yang 15 desain, yang 5 ATS friendly. Gitu kan? Oh, berarti desain saya ini lebih bagus. Tapi jangan langsung menyimpulkan di situ dulu, cek dulu. Dari 20 yang lolos ini, kebanyakan Bapak kirimnya lewat apa? Gitu. Oh, ternyata yang 20 ini semuanya lewat email. Oh, berarti yang desain cocok ke email. Berarti nanti minggu depan, saya yang desain kirim lewat email, intensitasnya tinggi. Gitu. Biasanya per hari lewat email cuma 5, besok 15 deh. Karena ini buktinya responnya begini. Gitu. Setelah itu riset lagi. Saya masih pengen tetap pakai portal karir ini itu. Berarti saya mau pakai cara ini gitu. Nanti akhirnya
masing-masing channel ada CV-nya sendiri. Boleh nggak boleh kalau Bapak mau gitu. Mau pakai tetap satu CV ya boleh. Itu balik lagi ke strategi. Gitu. Gitu ya, Pak? Ya. Apalagi nih, Pak, yang pengen Bapak diskusikan? Mungkin strategi ngelamarnya itu gimana kalau menurut Bapak? Strategi ngelamar itu begini, Pak. Kita pahami dulu apa yang benar-benar kita pengen masukin. Bapak tuh pengen kerja jadi apa, ditulis aja nggak apa-apa. Pengen jadi apa, pengen ikut program apa, mau nggak di luar kota, mau nggak yang sistemnya shifting, mau nggak yang gajinya segini, mau nggak yang tiba-tiba lembur, gitu-gitu. Jangan sampai Bapak udah ngelamar, udah tahu Bapak nggak mau yang kayak begitu. Udah tahu di situ akan ada hal semacam itu. Kenapa Bapak tetap ngelamar? Nanti akhirnya Bapak follow up, akhirnya mundur juga kan, gitu. Pertama tuh berawal dari apa yang kita pengen dulu. Setelah itu kita lihat apa batasannya. Batasan misalkan gitu. Ini yang apa misalkan di luar kota gitu. Mau nggak gitu. Itu kan batasan-batasnya Bapak gitu kan. Gitu. Yang ada sistem-sistem begini Bapak mau nggak? Yang tahan ijazah mau nggak? Gitu-gitu. Yang ada sistem denda mau nggak? Gitu. Yang ada probation dulu mau nggak? Gitu-gitu. Batasan-batasan gitu. Saya dihubungkan sama kebutuhan diri. Saya bisa nggak keliling kota-kota lain gitu. Apa saya harus di sini dulu karena harus ada yang saya jaga. Saya harus ngurusin orang tua, saya ada planning nikah, saya ada planning ini itu gitu. Pokoknya yang itu pribadi dulu deh, berdamai aja dulu. Ya kan? Akhirnya kan muncul nih. Kalau udah muncul baru lihat lokernya ini bisa Bapak sekarang punya berapa channel. Dari mana Bapak dapat loker-loker sekarang? Oh, dari grup WA saya misalkan, dari LinkedIn, dari sini. Oke, coba aja semua. Bikin target pribadi. Saya akan kirim lamaran setiap hari, tapi coba konsisten. Sehari berapa? Itu teman-teman di grup loker sehari bisa 20-30 per hari. Mau sesuai bidang, nggak sesuai bidang, segitu. Dia menarget, sebelum aku dapat sekian, aku nggak tidur dulu, gitu. Itu hasilnya nyata nanti. Karena kan kita bangun keteraturan dulu, gitu. Abaikan dulu ngirim harus jam sekian. Ini hari libur nggak usah ngirim, itu nanti, gitu. Yang penting Bapak punya waktu efektif, nggak ngapa-ngapain, lagi nggak ngelakuin hal yang produktif, lakuin hal yang produktif ini, gitu. Udah itu aja. Nah belajar itu terkait dengan loker atau perusahaan itu Bapak pelajari sampai ujung. Jangan kayak sekarang baru ngelamar. Ya udahlah ngelamar aja. Ntar tiba-tiba besok disuruh psikotes, sekarang baru bingung belajar psikotes. Nanti lolos psikotes besok interview, belajar interview. Bapak tuh belajarnya sekalian, gitu. Sambil ngelamar, ya sambil belajar psikotes, ya sambil belajar interview, ya sambil tetap rutin berolahraga dan makan makanan sehat, gitu-gitu. Jadi namanya menyiapkan diri untuk tahap paling ujung gitu Pak. Gitu. Sehingga kalau ada tes dadakan, Bapak nggak kaget. Tiba-tiba ditelepon. Dengan Pak Ivan, iya boleh minta waktunya sebentar Pak, 5-10 menit. Kami dari PT ini ingin melakukan screening interview gitu. Kalau didadak gitu, kalau Bapak nggak ada persiapan jauh-jauh hari dan selengkap itu, nanti Bapak bingung. Gitu. Ya kan? Atau misalnya Bapak udah diundang psikotes, ternyata psikotes cuma sampai siang sampai sore itu langsung dilanjut interview. Bapak nggak belajar interview, belum riset soal perusahaan lah, belum baca ulang CV-nya, bingung. Itu. Makanya persiapan sejak awal tuh harus sampai ujung Pak, gitu. Gitu ya. Semoga jelas ya. Dari pas awal apply-nya langsung lihat dulu ya dari perusahaannya sama job desk-nya macam-macam gitu ya. Mungkin Bapak bisa ngelihat jauh pada saat ada panggilan. Tapi kan kalau misalkan hubungannya sama kesehatan kayak olahraga dulu, psikotes dulu, emang Bapak butuh belajar psikotes tuh nunggu perusahaannya apa dulu ya? Kan psikotes gitu-gitu aja Pak. Bisa Bapak pelajari bahkan tanpa apply job dulu. Ya nggak sih? Bisa belajar interview. Kan banyak yang beredar. Misalkan kayak pertanyaan-pertanyaan yang biasa diberikan oleh HR atau user. Kan bisa Bapak pelajari dulu tanpa Bapak lolos dulu gitu. Ya kan? Gitu. Ya itu yang bisa dicicil tuh buruan belajar. Jadi nanti itu kalau bisa Bapak mendekati besok nih mau interview, hari ini tuh santai-santai aja deh main HP, yang penting relax tenang gitu.
Kenapa ya? Saya udah belajar soal kemungkinan pertanyaannya dan teknik komunikasinya dan ilmunya. Perusahaannya juga udah riset, paling tinggal belajar cuma inget-inget doang. Oh ya, ini dah PD itu. Nah, kalau PD nanti nggak ngeblank, nanti hasilnya akan maksimal. Gitu. Gitu ya, Pak? Oke. Siap, Ada lagi nggak? Udah sih, udah. Udah cukup ya. Oke, untuk pertanyaan yang sifatnya general cukup itu dulu. Kita akan masuk ke yang spesifik.